saudara asisten, beserta jajarannya dan teman-teman wartawan, media online. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas izin dan hidayahnya hingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini untuk bersama-sama melaksanakan rapat paripurna sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman. Kemudian sebagai mana catatan kehadiran anggota dewan tadi, bahwa anggota dewan yang hadir atau yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 28 orang, sedangkan yang tidak hadir sebanyak 8 orang. Dengan rincian sebagai berikut. 1. Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan 7 orang yang hadir 123 ayat 1 huruf C, dan sesuai catatan kehadiran anggota dewan yang telah ditandatangani. Dengan demikian tolong terpenuhi. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Baru, masa persidangan 1 rapat ketiga tahun sidang 2020-2021 tanggal 14 September tahun 2020 dengan resmi kami nyatakan dibuka bahwa rapat paripurna DPRD pada hari ini dengan acara pokok yaitu pidato Bupati Kota Baru tentang penyampaian 1 buah raperda tentang RAPBD perubahan tahun anggaran 2020 dan sekaligus penyampaian 2 buah raperda tentang percepatan pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan tahun jamak, dan Bupati dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah. Kepada beliau kami persilahkan. Ketua, Wakil Ketua, anggota DPRD Kabupaten Kota Baru yang terhormat, serta hadirin sekalian dan undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan 3 buah rancangan peraturan daerah untuk dapat dibahas bersama-sama dengan anggota dewan yang terhormat. Adapun 3 buah raperda tersebut adalah: 1. Raperda tentang RAPBD perubahan tahun anggaran 2020. 2. Raperda tentang percepatan pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan tahun jamak. 3. Raperda tentang pemilihan kepala desa. Sidang Dewan Perwakilan terhormat, raperda yang pertama yaitu raperda tentang RAPBD Kabupaten RAPBD perubahan tahun anggaran 2020 bisa saya jelaskan sebagai berikut. Pernyataan keadaan pandemi yang diikuti kewajiban pembatasan sosial oleh pemerintah sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan. Guna melakukan pencegahan dan penanganan, pemerintah mengambil kebijakan pengalihan fokus kegiatan dan anggaran atau refocusing baik di pusat maupun di daerah kepada kegiatan-kegiatan yang bertujuan mencegah terjadinya penularan, penanganan terhadap masyarakat yang terinfeksi dan akibat ekonomi yang terjadi. Kebijakan pengalihan fokus kegiatan dan anggaran oleh pemerintah sudah pasti sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan APBD di seluruh daerah, karena di dalamnya terdapat kewajiban bagi daerah untuk secara bersama-sama juga melakukan pengalihan fokus kegiatan dan anggaran untuk tujuan penanganan pandemi dan efek sosial ekonomi yang ditimbulkannya. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dan instruksi tersebut, pemerintah Kabupaten Kota Baru telah 2 kali melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang APBD tahun anggaran 2020 melalui 1. Peraturan Bupati nomor 61 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 181 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. 2. Peraturan Bupati nomor 110 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Kota Baru nomor 181 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020.
Selanjutnya, penyusunan APBD merupakan kerangka kebijakan yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat yang dituangkan dalam pendapatan belanja dan pembiayaan. Dalam penyusunan APBD tahun 2020 ada beberapa hal penting yang mendasari penyusunan APBD, yaitu pertama, RAPBD tahun 2020 merupakan penjabaran tahun kelima visi dan misi Bupati Kabupaten Kota Baru tahun 2016-2021. Kami menyadari dalam pelaksanaan APBD tahun 2020 belum dapat terlaksana secara optimal dan ideal secara harapan, sehingga dalam RAPBD tahun anggaran 2020 ini besar harapan kami pencapaian target pembangunan sesuai dengan dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Kota Baru dapat tersusun, terprogram serta terjadwal lebih baik dari tahun sebelumnya. Kedua, RAPBD tahun anggaran 2020 telah disusun berdasarkan skala prioritas program dan kegiatan yang merujuk kepada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah serta rencana pembangunan tahunan daerah serta tetap berpedoman pada anggaran pokok dengan beberapa penyesuaian target penerimaan sesuai hasil evaluasi dan realisasi pendapatan sampai dengan semester pertama tahun berjalan dan proyeksi pencapaian kinerja terbaik yang dapat diterima di tahun 2020. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020 sebagai pedoman dan petunjuk kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan dan mensinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, termasuk aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2020. Pemerintah Kabupaten Kota Baru dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2020 berpedoman pada pokok-pokok kebijakan yang mendasari, diantaranya pertama, kebijakan anggaran pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam penganggaran karena merupakan penggerak utama yang menentukan beberapa besar aktivitas yang mampu dilakukan serta didanai guna menjalankan program dan kegiatan pemerintah yang diharapkan dapat mengantarkan pada tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pendapatan total pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 Kabupaten Kota Baru sebesar 1.495.308.807 rupiah, turun sebesar 119.910.703.837 rupiah atau turun 7,43%. Seperti halnya struktur APBD pemerintah daerah, RAPBD Kabupaten Kota Baru masih bertumpu pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau potensi pendapatan asli daerah masih belum dapat diandalkan untuk menciptakan kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan tingginya kepentingan nasional dalam pengaturan objek-objek pendapatan, sehingga objek-objek pendapatan yang diserahkan ke daerah hanya berupa objek pendapatan yang memiliki potensi penerimaan rendah, sedangkan objek pendapatan yang memiliki potensi penerimaan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun hal tersebut tidak menyurutkan pemerintah Kabupaten Kota Baru untuk tetap meningkatkan kinerja perolehan pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Secara proporsional, kontribusi PAD Kabupaten Kota Baru dalam RAPBD berkisar 0,04% dari total pendapatan. Pada APBD induk tahun 2020, perolehan PAD ditargetkan sebesar
127 miliar 828 juta 439.421 rupiah. Pada perubahan APBD 2020 ini ditargetkan sebesar 120 miliar 271 juta 594.319 rupiah atau berkurang 5,91%. Dengan komposisi PAD dari sektor pajak daerah sebesar 46 miliar 500 juta 330.359 rupiah berkurang pada perubahan APBD sebesar 2 miliar 803 juta 158.099 rupiah atau turun 5,69%. Selanjutnya terkait pendapatan dari dana transfer daerah untuk perubahan APBD tahun anggaran 2020 Kabupaten Kota Baru mendapatkan dana transfer atau dana perimbangan sebesar 984 miliar 245 juta 306.000 rupiah mengalami penurunan sebesar 115 miliar 4 juta 469.000 rupiah atau turun 10,46%. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, pendapatan dana transfer DAO atau DAP pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 menyesuaikan dengan kebijakan transfer pemerintah pusat, yaitu perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020. Untuk dana perimbangan berupa dana alokasi umum mengalami penurunan menjadi sebesar 591 miliar 870 juta 214.000 rupiah berkurang sebesar 67 miliar 351 juta 602.000 rupiah atau turun 10,22%. Dari target 659 miliar 221 juta 816.000 rupiah. Untuk dana alokasi khusus mengalami penurunan dari sebesar 208 miliar 833 juta 89.000 rupiah menjadi sebesar 170 miliar 773 juta 679.000 rupiah berkurang sebesar 38 miliar 59 juta 410.000 rupiah atau turun 18,22%. Pendapatan dana transfer yang bersumber dari dana bagi hasil pajak Kabupaten Kota Baru sebesar 39 miliar 307 juta 669.000 rupiah mengalami pengurangan 1 miliar 847 juta 977.000 rupiah atau turun 4,49%. Dana bagi hasil bukan pajak berkurang sebesar 7 miliar 745 juta 480.000 rupiah. Sidang Dewan yang terhormat, kebijakan yang kedua adalah kebijakan anggaran belanja daerah. Kebijakan dan alokasi anggaran perubahan APBD tahun 2020 diarahkan antara lain: 1. Untuk menutupi kekurangan keuangan daerah terhadap belanja yang telah ditetapkan dalam RAPBD di tahun anggaran 2020 dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Pengurangan dan penyesuaian anggaran belanja yang berlebih. B. Melakukan pengurangan atas belanja modal yang telah dilelangkan dan telah diketahui nilai kontraknya atau sisa tender. C. Melakukan rekalkulasi dan pengurangan atas belanja tidak langsung atau gaji. D.
melakukan pengurangan atas beberapa kegiatan belanja modal yang sifatnya dapat ditunda ke tahun berikutnya. Melakukan penyesuaian atas belanja dana alokasi umum, dana alokasi umum tambahan, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil sesuai dengan perubahan yang ditetapkan pemerintah pusat. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 35/PNK-07/2020 tentang pengelolaan dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman dan membahayakan perekonomian nasional. Mengakomodir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 114/PNK-07/2020 tentang pengelolaan dana insentif daerah tambahan periode kedua tahun anggaran 2020. Melakukan pengurangan atas belanja-belanja yang terkait kebijakan pemerintah pusat yang menurut ketentuan dan kebijakan terbaru tidak dilaksanakan. 2. Mendanai kegiatan apabila terjadi a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi uang, b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, c. keadaan menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, d. keadaan darurat dan keadaan luar biasa. 3. Mendanai kegiatan yang belum teranggarkan di APBD Induk untuk tahun 2020 dan adanya kebijakan dari pemerintah pusat. 4. Menganggarkan kembali pada kegiatan dan belanja berkenan terhadap kewajiban berdasarkan rekomendasi audit BPKRI tahun 2019. 5. Perubahan DPA APBD 2020 atas pergeseran anggaran antara rekening, antara program, antara kegiatan, antara belanja akibat kelebihan atau tidak cukup tersedianya alokasi dan kegiatan yang bersangkutan pada APBD induk dengan memperhatikan asas manfaat, efisiensi, kepatuhan dan kewajaran serta sisa waktu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan dalam rasio kecukupan waktu penyelesaian pekerjaan yang diusulkan. 6. Mendanai program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan prioritas baik perencanaan operasional dalam kurung non fisik maupun modal atau fisik yang penyelesaiannya dapat dilakukan sampai dengan akhir tahun anggaran atau dalam waktu relatif pendek. 7. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Sesuai dengan kebijakan umum anggaran perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang telah disepakati bersama dalam KUA PPAS perubahan Kabupaten Kota Baru tahun 2020, total belanja dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020 sebesar 1.557.705.205.74 mengalami penurunan sebesar 168.491.203.26 atau turun 10,01% dari belanja yang ditetapkan dalam APBD semula tahun 2020 sebesar 1.684.463.217.409 rupiah
yang terdiri dari belanja tidak langsung dianggarkan sebesar 939 miliar 103.221.780 rupiah 74 sen, mengalami kenaikan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional sebesar 42.394.839 rupiah 74 sen atau naik 4,72% dari belanja tidak langsung APBD semula tahun 2020 sebesar 896 miliar 770 juta 26.945 rupiah, sedangkan belanja langsung dianggarkan sebesar 576 miliar 668 juta 534.421 rupiah, mengalami penurunan sebesar 211 miliar 24 juta 656.043 rupiah atau turun 26,79% dari belanja langsung APBD semula tahun 2020 sebesar 787 miliar 693 juta 190.464 rupiah. Ketiga, kebijakan pembiayaan daerah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah Kabupaten Kota Baru dalam perubahan APBD 2020 untuk menutup defisit anggaran mengambil kebijakan penerimaan pembiayaan berupa penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Silpa yang dialokasikan untuk menutup defisit dalam perubahan APBD 2020 ini adalah berupa sisa silpa yang belum digunakan dalam APBD semula 2019. Sidang Dewan yang terhormat, dari hal-hal yang sampai ke atas, maka secara keseluruhan dapat dilihat dalam lampiran-lampiran rancangan perubahan APBD Kabupaten Kota Baru tahun anggaran 2020. Adapun rekapitulasi perubahan APBD Kabupaten Kota Baru tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan 1.495 miliar 308 juta 818.087 rupiah. 2. Belanja 1.515 miliar 771 juta 756.205 rupiah 74 sen. 3. Defisit 20 miliar 462 juta 938.118 rupiah 74 sen. 4. Pembiayaan neto 20 miliar 460 juta 938.118 rupiah 74 sen yang hanya dari penerimaan pembiayaan sebesar 20 miliar 462 juta 938.118 rupiah 74 sen. 5. Silpa tahun anggaran sebelumnya 20 miliar 462 juta 938.118 rupiah 74 sen. Sidang Dewan yang terhormat, dalam penyampaian nota keuangan rancangan perubahan APBD atau RAPBDP tahun anggaran 2020 yang saya bacakan hari ini, dapat saya laporkan bahwa setelah persetujuan penandatanganan kesepakatan bersama dokumen UAPPAS perubahan Kabupaten Kota Baru tahun anggaran 2020 pada tanggal 4 September 2020, Kabupaten Kota Baru mendapatkan
dari pemerintah pusat sebesar 15.506.607.000 rupiah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 114 PMA titik 07 2020 tentang pengelolaan dana insentif daerah tambahan periode kedua tahun anggaran 2020 yang diakomodir dalam nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD tahun anggaran 2020. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya yang kedua adalah raperda tentang percepatan pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan tanggung jawab. Pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan yang mendesak guna meningkatkan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kesenjangan antara individu, antara kelompok masyarakat, dan antara daerah. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Kota Baru tahun 2017-2022. Oleh karena itu diperlukan komitmen berupa kebijakan untuk meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur. Sehubungan dengan beragam jenis infrastruktur yang perlu penanganan, perbaikan, dan pemeliharaan, maka untuk itu infrastruktur meliputi jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana olahraga, kawasan kesehatan, dan gedung yang memerlukan anggaran yang cukup besar dibiayai dengan tanggung jawab dengan kriteria dan mekanisme sesuai peraturan daerah ini. Untuk itu, keberadaan peraturan daerah ini menjadi pedoman pelaksanaan penyediaan infrastruktur dengan pembiayaan tanggung jawab yang terarah, terencana, dan terukur sehingga optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha serta meningkatkan daya saing daerah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu raperda tentang pemilihan kepala desa. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari kemampuan kepala desa dalam mengarahkan dan menggerakkan semua potensi yang ada guna tercapainya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa sebagai unsur pimpinan di tingkat desa merupakan figur sentral di desa yang diharapkan mampu mengayomi, membimbing, dan memimpin masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Bagi masyarakat, legitimasi seorang kepala desa merupakan hal yang sangat penting. Legitimasi merupakan pengakuan terhadap kekuasaan dan kewenangan kepala desa untuk bertindak, mengatur, serta mengarahkan rakyatnya agar penyelenggaraan pemilihan kepala desa berjalan secara demokratis. Pelaksanaannya berdasarkan pada azas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 2 kali masa jabatan berikutnya. Adanya peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa sebagai tindak lanjut
dari peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan salah satu upaya konkret dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya proses pemilihan kepala desa dapat berjalan secara tertib dan lancar, sehingga harus diakomodir dalam bentuk legislasi daerah berupa peraturan daerah atau perda. Sedangkan untuk pengangkatan dan pemberhentian kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 82 tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 82 tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa diatur dalam peraturan bupati. Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah 3 buah perda yang dapat kami sampaikan. Terhadap 3 buah perda tentang 1. RAPBD perubahan tahun anggaran 2020. 2. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan tahun jawab. Dan yang ketiga, tentang pemilihan kepala desa. Kami dari lembaga legislatif akan segera membahasnya, baik secara internal maupun bersama-sama dengan pihak eksekutif, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kota Baru akan menyampaikan laporan akhir fraksinya kepada Saudara Bupati Kota Baru melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota Baru.